Halo Cineklip, balik lagi di Trailer Reaction sama gue Rashid Hari, yang kali ini bakal ngomongin film berjudul Para Betina Pengikut Iblis. Ini tayang 16 Februari ya, film keduanya Falcon Black setelah Bayi Ajaib kemarin, dan sama-sama disutradarain sama Rako Priyanto juga. Terus di cast-nya selain Mawar De Jong sama Hanggini, juga ada Sarah Fajira dan Adipati Dolken yang sebelumnya juga nongol di Bayi Ajaib. So bisa dibilang komposisi timnya nggak jauh beda lah kedua filmnya Falcon Black ini. But let's address the elephant in the room first. Judulnya, gue tahu ya banyak yang reaksinya what the heck, termasuk gue juga. Kayak buset, zaman sekarang lu pakai kata betina buat judul. I know, gue juga kaget, gue juga what. Tapi gue coba lihat dengan kepala dingin deh kali ini deh. Gue coba bahas dengan perspektif yang ya let's say lebih balance. Hal yang bikin mengganggu jelas ya, betina is a degrading word kalau buat nge-refer ke perempuan. Walaupun bener nih, kalau kita ngelihat bahasa lain misal Palembang gitu ya, betina atau di situ Tino nyebutnya itu emang sering dipakai. Cuman lain bahasa kan lain konteks sosial ya, sangat beda gitu. Artinya nggak bisa nih dijustifikasi dengan di bahasa situ normal kok, di bahasa sana sering dipakai di kehidupan sehari-hari dan biasa aja kok. Beda bahasa, beda konteks, beda arti. Kalau di bahasa Inggris kan pemakaian betina itu mungkin mirip ya sama misal bitch or slut, term yang konotasinya itu merendahkan, tapi bisa jadi fine sebenarnya di saat konteksnya adalah satir. Misal cerita soal perempuan yang sering gonta-ganti cowok gitu, dianggapnya sama warga, terus disebut sebagai PSK, perek dan segala macam. Terus kemudian bikin film tentang itu yang memakai judul slut misalkan, karena oke, I'm a slut so what gitu. Bisa jadi seperti itu, dan misal yang bikin adalah perempuan ya. Nah, para betina pengikut iblis ini kan yang bikin cowok nih. Makanya gue paham misal banyak yang risih, masuk gue juga. Walaupun di saat bersamaan perspektifnya Rako yang juga nulis naskah ini, gue bisa memahami sih. Kalau udah di sinopsisnya kan ini film soal cewek-cewek yang jahat banget ya, nggak seperti manusia, even mungkin nggak pantas dianggap kayak manusia. Jadi mungkin itu dia memilih pakai kata betina adalah wah karena mereka bukan seperti manusia, mereka emang liar, mereka emang hidup dengan naluri hewani mereka yang ganas gitu mungkin. So in the end gue tetap ngerasa ini pilihan judul yang kurang wise sebenarnya, kurang bijak, kurang sensitif. Karena kalau pakai kata misal cewek, perempuan atau wanita sebenarnya kan masih bisa ya, walaupun emang kurang sensasional, kurang catchy kalau dari sudut pandang marketing. Cuman kan sudut pandang bukan hanya itu. Tapi ya gue nggak akan yang anjing parah banget lu nggak usah ditonton gitu, nggak sih. Patut dipertanyakan, patut didiskusikan, tapi kalau untuk dimaki-maki, dihujat, no, at least not yet ya, not yet. Tergantung nanti konten filmnya sendiri gimana. So ngomongin soal kontennya, coba kita cek dulu kisi-kisi kontennya dengan nonton trailer dari Para Betina Pengikut Iblis. Oke. Settingnya menarik loh. Lawas-lawas perkampungan gini masih cukup jarang di film kita. Mau dibikin kusam juga cakep banget ya. Teman kecil? Teman kecil. Ternyata beneran anak kecil. Gue kira teman masa kecil. Marah. Jadi itu oke. Yesus.
Wah, asik. Oke. Hmm. Ya. Waduh. Well, sekilas interesting lah, menarik lah. Kelihatan agak ambisius sih sebenarnya ya. Gabungin elemen supernatural biasa, terus sama dark magic, folk horror dengan setting rural. Kalau dari ceritanya sih gue ngeliat memang itu tadi ambisius, kayak banyak banget subplotnya, karakternya juga lumayan banyak. So tinggal gimana nanti skripnya itu combine hal-hal tadi biar rapi lah. Tapi overall kalau dari looknya, first looknya ya penyegaran sih dibanding mayoritas horor kita sekarang. Setting perkampungan era zaman dulu itu kan masih jarang banget. Era-era film kolosal gitu kan jarang banget diangkat di horor kita. Dan itu bisa bikin sebuah folk horror yang beda. Gue jujur udah capek nih yang lihat horror dengan setting-setting kontemporer yang ya udah gitu-gitu aja di rumah biasa atau di desa, tapi ya udah desa yang ala kadarnya yang pada umumnya yang zaman sekarang tuh udah sangat bosan di saat tiap minggu isinya itu terus. Jadi ya gue cukup tertarik sama para betina ini. Dan gue juga yakin trio ceweknya Mawar, Hanggini sama Sarah Fajira bakal kasih performance yang total. Tinggal soal potensi box office-nya sih ya. Nih, so far sih tanggal 16 nggak ada film lokal lain nih, kosong slotnya. Jadi para betina ini bisa punya ruang gerak yang lebih bebas. Walaupun sebenarnya alasan nggak ada film lokal lain di tanggal itu adalah karena sehari sebelumnya, tanggal 15 itu ada Ant-Man. Pasti nggak ada yang berani, wajar nggak ada yang mau di tanggal itu. Tapi di satu sisi para betina ini juga bisa jadi counter programming yang ya menarik lah ya. Berani, cenderung nekat sebenarnya, tapi buat gua nggak sepenuhnya bodoh. Udah ada beberapa contoh kasus di mana counter programming itu berhasil. Tinggal gimana nanti ini film dipromot aja, gimana nanti marketingnya, gimana nanti word of mouth-nya. Karena sekali lagi ya, film Indonesia itu sangat-sangat bergantung ke hari pertama penayangan. Misalkan filmnya bagus, word of mouth kenceng, hari kedua nambah layar, buat gue bisa bersaing. I mean it's Ant-Man gitu. Ant-Man tetap akan laku keras di sini. Tapi itu bukan Spider-Man, itu bukan Iron Man. Masih bisa di counter lah dengan counter programming yang pas. Masalahnya satu nih, tadi gue juga udah mention ya gimana gue udah mulai bosen nih dengan horor yang isinya gitu-gitu aja, yang settingnya di situ mulu. Dan nampaknya penonton lain pun mulai merasakan hal yang mirip. Bahkan mungkin di banyak orang itu bukan cuman soal setting yang sama atau segala macam, cuman horor gitu. Horor udah mulai membosankan mungkin bagi mereka. Makanya gue ngelihat Februari ini bakal menentukan buat horor kita. 2 bulan belakangan kan tadi ya penuh banget, tiap minggu ada. Tapi kalau kita ngelihat di Januari, trennya agak turun nih. Di saat let's say Desember tuh hampir tiap minggu ada horor dan hampir semuanya tuh berhasil. Bahkan judul-judul yang nggak gue expect akan jalan pun jalan kenceng banget. Nah di Januari ini mulai nih agak seret nih. Hidayah aja sekarang belum tembus 300.000 nih. Gue rasa bisa sampai 300.000 adalah sebuah pencapaian yang maksimal nanti buat Hidayah. Dan Bayi Ajaib kemarin juga kayaknya di bawah ekspektasi ya. Di saat gue sempat berasumsi oke, Hidayah itu pendapatannya nggak banyak-banyak amat karena emang orang tuh pengen nyimpen duit buat Bayi Ajaib. Gue mengira seperti itu, tapi ternyata Bayi Ajaib juga nggak jalan-jalan banget. So penentuannya sih ya akhir Januari sampai Februari nanti. Ada Mangku Jiwo, ada Waktu Maghrib, sama ada Para Betina ini. Jadi misal tren penurunan tadi terus berjalan sampai Februari, ya mau nggak mau produser dan bioskop selaku eksibitor itu bakal mikir lagi nih, mikir ulang buat numpuk horor terus tiap minggu. Bahkan ada satu minggu yang horornya 2, itu pasti akan dipikirkan ulang. Bukan gue berharap gini ya, oke nanti semoga Februari nggak ada yang laku horornya ya biar kita lebih ada variasi. Nggak kayak gitu. Cuman gue tetap merasa bahwa ya memang udah waktunya dikasih jeda sih. Kalau kalian gimana? Apakah kalian bakal nonton Para Betina Pengikut Iblis ini di saat dihadapkan dengan Ant-Man nanti ya? Kalau misalkan kalian cuman bisa nonton satu film nih, coba jawab di kolom komentar film mana yang mau kalian tonton, Ant-Man Quantumania atau Para Betina Pengikut Iblis. Silahkan tulis. Dan seperti biasa kalau kalian suka konten ini, jangan lupa pencet like, lalu subscribe dan share di medsos kalian. Dan misal pengen ngasih kami di sini klip bantuan, donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke? So, gue Rashid Haris. See you in the next video.